Oke. Nah, kalau yang udah pasti nomor satu adalah internet ya. Internet itu ya kalian tahulah. Walaupun kalian sering dengar istilah ini, tapi mungkin secara definisi kalian belum pernah mempelajarinya. Kalau didefinisikan ini adalah jaringan yang saling berhubungan, terdiri dari ribuan jaringan dan jutaan komputer bisnis yang menghubungkan institusi pendidikan, agensi pemerintah, individu, pokoknya semua jaringan yang sangat besar di dunia menghubungkan jaringan yang lebih kecil di dalamnya, gitu ya. Dan dengan adanya internet juga ada yang namanya teknologi layanan yang paling populer, yaitu adalah web. Ya, web ini adalah interface yang dari semua data yang bisa ditampilkan oleh internet kita. Ya, kalau misalnya kita benar-benar mikirin melihat apa yang di belakangnya ya, itu kan semuanya berupa kode. Kalau kita orang awam ya susah lah untuk memahami itu ya. Jadi ini seperti ada ini kode-kode ya. Kita sih kalau melihat segala sesuatu di internet pastinya kita lewat web yang sudah kita pahami data-datanya. Nah, e-commerce sendiri ini ada berbagai tren tentunya ya. Jadi saya mengupdate ke yang paling akhir tahun-tahun belakangan ini ya. Kalau sekarang sih memang paling populer itu seluler ya. Saya nggak tahu kalian merasakan mungkin ya. Saya juga ngerasa sih kok kayak susah ya lepas dari handphone, bener nggak? Ya jadi kayak bangun harus lihat handphone gitu ya. Sebelum tidur lihat handphone lagi. Nggak sehat banget sebenarnya. Tapi pada saat yang sama saya merasa itu seperti menggantikan satu koneksi kita gitu ya dengan orang-orang, dan dibandingkan dulu gitu ya, kalau kita tidak begitu tahu update dari orang-orang, sekarang kita udah tahu. Sebetulnya teknologi ini agak-agak gila banget gitu ya. Kalau kalian, saya nggak tahu nanti mungkin saya akan juga tarik gitu ya. Pasti kalian udah adalah yang dengar tentang Elon Musk. Sorry ya. Tunggu ya, ini saya tadi ngeklik apa jadi ke play. Baik ya. Nah, jadi perkembangan e-commerce kalau secara bisnis yang pasti perangkat seluler ya. Tadi saya baru membahas ini. Jadi teknologi itu udah sangat canggih ya. Kalau kalian dengar orang yang namanya Elon Musk ya. Elon Musk dia hebat banget ya. Nanti kita iseng lah ya lihat video apa yang dia kerjakan, karena menurut saya it might be a real future yang udah dekat gitu ya dengan kita semua. Pemasangan chip di kepala manusia gitu ya salah satunya. Sebenarnya aku cuman bingung aja ya, nanti kita bisa tidur nggak gitu ya. Sekarang aja dengan adanya handphone saya merasa kadang-kadang saya ada sedikit gangguan gitu, karena saya jadi kayak yang harus terkoneksi terus ya. Dan sekarang memang yang terakhir-terakhir ini, dalam 1 tahun terakhir ini, ledakan konten internet. Ya, kenapa? Karena kita sebagai konsumen bisa ngisi sendiri kontennya, ya kan? Sok aja saya lihat juga, kalian pasti di antara kalian mungkin ada yang berusaha jadi influencer, gitu ya. Mungkin di antara kalian ada yang udah memulai YouTube channel, dan kalian memberikan konten itu, udah bukan lagi perusahaan. Melihat review segala macam udah gampang banget, tinggal cari aja YouTube tentang kamu mau beli apa sih, misalnya aku mau beli handphone Samsung, ya sudah, search saja, nanti juga ketemu, ada orang yang membuat konten itu. Ya. Kemudian sekarang ini zamannya cloud computing ya, dan bandwidth makin besar ya, yang bisa dilakukan karena teknologinya sudah ada. Jadi kalau dulu empat-empatan lah untuk ngerjain fit kalau kayak gini aja gitu ya. Walaupun sekarang di Indonesia masih suka kurang bagus. Jadi di antara kalian yang kelempar-lempar tuh ya kayak tadi contohnya gitu ya. Jadi tapi it's actually very amazing karena sekarang udah sangat bisa streaming. Kalian mungkin lagi PSBB nontonin Netflix gitu ya. Kalian nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ke kafe, nggak bisa kemana, ya udah nontonin Netflix, nontonin YouTube, nontonin segala yang ada gitu ya. Dan ini nggak mungkin bisa kalau teknologi nggak secanggih sekarang. Oke. Kemudian searching sudah bisa bersifat sosial dan lokal. Kita bisa sekali memahami karakteristik dari orang-orang potensial customer kita, ya. Dan itu dari mana terkoleksi? Yaitu dari sosmed-sosmed, ya. Dan dari sosmed itu nanti kita bisa koleksi data yang luar biasa dan bisa kita pakai, ya. Makanya era big data. Mungkin kalian pernah dengar apa sih big data gitu ya? Big data itu basically ya semua koleksi data yang udah terkumpul, yang terus kalian kalau udah kayak kalian ya
punya tumpukan jerami, terus gimana nih caranya aku bisa mengartikan si jerami ini gitu ya. Nah, jadi kalau di teknik industri mungkin nggak secara khusus belajar itu ya. Tapi kalau di anak-anak IT yang di fakultas IT itu kita sampai belajar yang namanya business intelligence, kemudian data mining, kemudian big data. Karena kenapa? Karena kita dihadapkan dengan triliunan data, terus mau diapain nih data? Ya kita harus bisa nyortirnya sampai bisa kita artikan dan dipakai. Oke, yang berikutnya teknologi ya. Sorry ini nggak pakai gambar, berhubung banyak saya males nambahin slide ya. Jadi kalau sekarang udah pasti, cellphone, tablet komputer, it's everywhere. Aplikasi seluler, waduh banyak sekali ya. Dan kalian juga sebenarnya bisa cari uang dengan membuat aplikasi yang berbayar ya. Orang mau kok bayar yang terutama kalau tidak terlalu mahal ya. Cloud computing, internet itu udah pakai IPv4, IPv6 ya. Kenapa? Karena alamat IP alias yang kayak sekarang mah domain www apa gitu udah mulai habis ya. Dan sekarang biaya untuk hardware, untuk software dia semakin menurun. Saya jadi flashback ya. Kalian nggak ngalamin nih. Aku pernah waktu tahun 90 berapa tuh ya kalau lihat harga server udah sakit kepala gitu ya. Satu server berapa puluh ribu dolar gitu ya. Gila banget gitu. Sekarang kamu bisa beli server cuman $1.000, $2.000 udah cukup loh. Karena memang teknologinya udah menurun harganya. Waduh, lu mah boro-boro gitu ya bisa beli dengan harga seperti itu. Yang pasti kalau dulu karena harga seperti itu yang bisa beli siapa? Cuman big companies. Kalau sekarang now almost gitu ya. Almost ya the majority bisa belilah gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita juga ada teknologi Internet of Things ya. Internet of Things itu keren banget. Ada banyak sekali barang-barang benda mati yang sekarang bisa terhubung secara teknologi cerdas. Ya, jadi kita nggak usah lagi cemas dengan berbagai apa ya kita bisa kendalikan dari jauh gitu ya. Jadi saya nggak, kalau kalian suka nonton film-film gitu ya, mungkin seperti kayak apa si Black Panther gitu juga ya, yang bisa mengendalikan teknologi sebagaimana canggihnya seperti itu. I think it will be here gitu ya. Cuma saya nggak tahu gitu ya, saya masih hidup nggak nanti. Mungkin bisa lebih cepat dari itu ya, kemajuan teknologi itu. Kalian semua masih muda, aku rasa you will see the amazing change gitu ya, yang kita bisa lihat dari teknologi. Kalian juga lihat yang pasti teknologi cerdas, artificial intelligence, itu udah keren banget ya. Nanti saya aktivitasnya salah satunya saya pengen kalian lihat seperti apa sih, ada teknologi yang disebut Amazon, kayak apa sekarang ada toko itu Amazon Go ya. Mungkin kalau di Indonesia nggak kedengeran karena memang belum sampai sini. Tapi you have to see what they do, gitu ya, amazing banget. Di sini ada yang senang main Pokemon Go pastilah ya, bener ya. Aku punya teman-teman yang udah seumur aku nih, udah 40-an, 45, tetap main Pokemon Go. Ya. Sama Bu, Reza juga masih main Bu sekarang. Oh ya, pasti kan. Tapi Reza masih muda, nggak seperti aku sama teman-teman aku. Aku sih nggak main ya. Tapi saya punya teman-teman yang kerjanya itu udah 46 tahun, 45 tahun. Tetap kalau keluar main Pokemon Go. Ya, terus bahagia banget kalau nemuin sesuatu ya. Jadi, but itu sebenarnya teknologinya namanya augmented reality, like real, it's like real, but it's not real, it's just there gitu ya. Dan sekarang banyak banget ya virtual reality yang rasanya aku sih sebenarnya nggak sabar ya bahwa teknologi itu nanti semua kita nikmati dengan betul-betul murah. Jadi kita ngerasanya memang bisa gitu pakai itu. Ya, oke. Kemudian sekarang HTML5 juga ya untuk pemrograman udah sekarang digunakan, naik aja terus ya. Dan aku karena suami saya adalah programmer ya, suami saya juga programmer. Dia bilang sih gila ini kalau dia rehat dari nggak belajar teknologi yang baru dia ketinggalan cepat sekali. Ya, jadi ternyata bahasanya udah ke-upgrade lagi, ini lagi. Kebetulan suami saya yang dia tuh programmer, tapi dia rehat nih sekitar 2 tahun ini. Aku lagi jenuh, dia nggak berkecimpung di programmer, kita di retail bisnis. Ternyata pas balik lagi ngelihat, astaga udah ketinggalan jauh banget, gitu ya. Jadi ya seperti itulah kegilaan dari kemajuan teknologi.
Nah, kalau masyarakat gimana? Nah, masyarakat itu tentunya juga ada perkembangan ya. Sekarang tata kelola internet semakin diatur ya, semakin diatur. Dan memang pemerintah itu kenapa? Karena sebetulnya mereka itu sangat cemas dengan isu privacy. Nggak tahu tuh, kalian sempat nggak kemarin lihat tuh data sensus Indonesia bocor gitu ya? Pernah nggak dengar kayak gitu? Baru loh itu sekitar kapan ya? Diperjualbelikan katanya, ya. Terus, nah itulah itu sebetulnya yang sangat mencemaskan. Yang namanya hacker atau peretas gitu ya, kalau dalam era kita ya. Dan kalau kalian mau jadi hacker gitu ya, actually kalau kalian digaji sebagai hacker ya, itu kalian gajinya gede banget loh. Kenapa? Soalnya biasanya hacker itu digaji, di-hire untuk melawan hacker lagi, gitu ya. Dan mereka itu biasanya yang para hacker itu memang pinter banget gitu ya, bisa mencari celah lubang security itu di mana. Nah, oleh karena itu sebagai pemerintah, sebagai perusahaan, udah nggak bisa diabaikan lagi gitu, karena memang itu something yang ya bahaya ya kalau kamu kebocoran data aja. Kayak kemarin tuh sempet sih sebenarnya terakhir apa ya? Saya jadi lupa baru-baru ini. Topet ya, Topet kan datanya bocor. Terus kan langsung takut semua kan. Gimana kalau rekening OVO segala macam kekuras gitu ya. Waduh ya. Nah, ya inilah. Tapi still ya menurut saya exciting gitu ya. Exciting semua kemajuan ini dan aku nggak sabar melihat apalagi yang ada di depan mata. Semoga saya bisa menikmati semua kemajuan ini. Oke ya, ini sebenarnya saya udah bahas minggu lalu. Internet development kita sempat melewati fase ini ya, jadi saya nggak maksudnya bukan ngejelasin lagi, tapi saya pengen kalian nginget lagi bahwa kalau dulu ternyata udah lama nih internet ya, 1961 ke 74 itu masih inovasi, institutionalization itu 75 ke 95, sekarang sih udah commercialization. Dan untuk yang slide berikutnya ini jangan khawatir, tidak nyuruh ngapalin, tidak nyuruh kalian harus tahu setiap dari baris ini, tapi saya cuma pengen nunjukin this is actually what's happening gitu ya. Dan ini aku nggak akan ngeluarin di ujian ya, don't worry ya. Jadi ini mah benar-benar data banget soalnya. Saya juga nggak sanggup ngapalin ini ya. Oke, jadi dulu waktu 961 kan mulai keluar konsep paket switching ini sebenarnya cikal bakal dari internet, di mana paket data ini bisa dikeluarkan. Itulah ya, baru 62 keluar Global Computer Network dan seterusnya. Ya. Dan di sini juga tahun 72 nih sebetulnya udah keluar tuh killer app of the internet ya. Tahun 73 client server ya. Ini saya sendiri baru lahir tahun 74 ya. Saya sendiri baru lahir tahun 74. Dulu saya apalagi masih Indonesia mah ketinggalan lah ya. Pokoknya ini istilah ini itu sebenarnya udah lama sekali. Client server, ada server, ada banyak komputer sebagai klien gitu. Intinya gitulah kasarnya ya. Terus TCP/IP ini berarti alur komunikasi ya, internet protokol ya, arsitekturnya. Jadi ini sangat teknik ya, nggak apa-apa, tapi saya cuma pengen nunjukin aja. Nggak perlu dihafalkan, nggak perlu dihafalkan. Okay. Nah, selanjutnya institutionalization phase ya. Barulah tahun 76 udah ada Apple. Komputer yang hijau TA gitu ya. Komputer yang hijau layarnya. Nah, tapi kalian nggak tahu ya kayaknya. Saya pernah kuliah, saya sekolah lagi di SMA, itu saya komputernya hijau layarnya. Ya. Layarnya hijau, dan itu rasanya udah canggih banget gitu. Udah, wah gila ada komputer nih. Dan betapa kagumnya saya melihat dia cepat sekali memproses berbagai perhitungan. Ya. Dan zaman itu masih pakai Lotus, Lotus kalau ngetik-ketik gitu ya, ngetik-ngetik pakai Lotus, layarnya hijau ya, lucu lah pokoknya ya zaman itu. Dan sekarang amazing yang kamu lihat, kan saya juga pakai laptop yang touchscreen ya. Jadi kalau kalian mungkin ya samalah kayak iPad gitu ya, bisa dipencet-pencet, kayak handphone kalau bisa touchscreen. Sekarang laptop, TV juga sekarang udah TV internet ya. Jadi how much is change, padahal dari tahun 76 Apple komputer baru keluar. Terus barulah keluar si IBM tahun 81 ini yang sekarang menjadi yang merajalela ya. Dan saya tetap merasa ya, walaupun Apple ini hebat banget ya, Apple iPhone segala macam, tapi aku merasa bahwa Microsoft itu gila
luar biasa sekali, dia merajai ya. Dan kayak saya gitu udah biasa pakai Microsoft platform, saya nggak kuat pakai Apple ya. Padahal saya pernah dibeliin tuh ya buat kerja saya dibeliin iMac, MacBook. Coba bayangin tuh barang mahal, $3.000 kali harganya gitu ya. Tapi aku terus cuma diliatin terus bingung, aduh ini makanya gimana. Terus aku balik lagi ke laptop aku yang Windows base ya. Anyway, susah change. Walaupun kalau saya termasuk, walaupun udah seumuran segini, saya termasuk yang senang sih nyoba-nyoba gitu ya. Oke. Kemudian tahun 84 nih barulah ada si DNS atau domain name ya. Jadi sekarang alamat internet udah bukan angka-angka lagi, tapinya ada nama ya, dan itulah kecanggihannya. Nah, tahun 89 ini baru yang disebut keluarnya HTML atau bahasa pemrograman. Sangat basic lah, bahasa pemrograman yang bold, text, terus harus ditandain tentu, dan gilanya itu ini abadi. Even until now, ya bahkan sampai sekarang. Saya kalau lihat program yang dibuat oleh suami saya, liar ngelihatnya juga ya, jutaan line kali ya, karena kan dia terakhir dia tuh bikin sistem untuk sekolah ya, dan untuk advisor sekolah, aduh itu kompleks sekali ya, dipakai oleh ratusan sekolah. Jadi kamu kebayang gitu, untuk ininya juga kompleksitasnya luar biasa ya, dan it's amazing gitu ya, hanya beberapa orang bisa bikin kayak gitu. Kadang-kadang aku cuma mikir gila banget ya, manusia itu hebat sekali loh, hebat sekali. Jadi jangan mikir komputer hebat ya, komputer sih rutin-rutinnya, tapi kita kan yang bikin itu terjadi ya. Nah, e-commerce sendiri baru tahun 94 loh ya. Jadi sebenarnya e-commerce sendiri umurnya hari ini itu udah 26 tahun lah ya, kira-kira ya. Nah, baru di sini betul-betul tahun 95 juga, karena si Amazon baru keluarin, terus ada eBay, barulah si e-commerce itu terjadi, perdagangan, trading, ya, perdagangan barang jual beli baru terjadi. Terus berkembang ya, makin canggih. Nah, baru si iPhone nih tahun 2007 keluar, ya. 2007 keluar, berarti iPhone itu udah 13 tahun ya umurnya ya. Oke, 13 tahunan. Dan sekarang aja udah model iPhone berapa, 11 ya kayaknya ya, saya nggak ngikutin teing ya, tapi saya tahu sih, saya lihat teman-teman saya yang pencinta Apple mah kalau ada model baru biasanya they will buy gitu, walaupun harganya rada nggak masuk akal buat saya secara pribadi ya. Kalau saya sih ngerasanya selama handphone bisa dipakai cukup lah gitu, because what are you buying? Prestige ya kebanyakan ya. Aku merasa people buy iPhone partially because of prestige, gitu ya, prestige, keren, mungkin panjat sosial, panjat tangga sosial, nggak apa-apa sih kalau memang penting ya, dan itulah yang menyebabkan Apple iPhone itu survive luar biasa, ya, oke. Nah, kita maju lagi ya. Nah, ini sampai 2012 aja udah keluar IPv6 ya. Ini IPv6 itu internet protokol udah sampai ke versi 6 karena alamat udah mulai habis ya. Dan aku rasa akan terus berkembang. Ya. 2013 sudah mulai keluar Internet of Things. Jadi karena suami saya juga dia itu senang ngulik ya orangnya, jadi dia kemarin coba-coba tuh, misalnya beli device-nya yang membuat Internet of Things itu terjadi pakai itu. Ya. Jadi untuk apa? Untuk mengendalikan kita beternak ikan, harus mengendalikan kapan si makanan itu dirilis gitu ya. Pikir-pikir bodor juga ya, tapi it's amazing. This technology is amazing. Ini membuat kayak benda mati jadi kayak pintar gitu ya. Nah, tahun 2014 barulah ada Apple Pay, Apple Watch ya, dan Apple Watch masih terus sekarang masih populer terus ya. Nih tahun 2019 ini sekarang udah 10 GB per second ya, internet aksesnya ya, luar biasa. Dan tentunya tahun ini ya, sebetulnya tahun ini itu ada loncatan kemajuan teknologi dikarenakan COVID. Ya, jadi menurut saya positif juga ya sebetulnya COVID, blessing in disguise dalam hal memaksa orang-orang bergerak ke arah teknologi yang lebih maju. Dan Indonesia aja maju 10 kali lipat katanya ya. Jadi kita ranking 3 tuh di dunia yang kemajuannya ya.